Halo kawan jalan. Jadi kita tadi udah sampai di tempat ini, kebun belakang. Jadi tempat ini gue direferensiin sama Teddy. Kemarin kita ngobrol-ngobrol soal cerita kopi. Lalu dia mengasih rujukan di kebun belakang miliknya Bang Budi dan Kak Aya. Hai, salam kenal semuanya. Boleh disapa dulu nih kawan-kawan jalan di rumah? Boleh. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal semuanya. Oke, jadi gue kemari itu pengen tanya-tanya tentang tempat ini. Bang Budi sama Kak Aya bisa ceritain ke kita dan kawan jalan di rumah nih, konsep tempat ini tuh menceritakan tentang apa? Lu terinspirasi oleh apa dan desainnya tuh bisa diceritakan sama kawan jalan di rumah? Kamu? Kalau konsep awal kita sebenarnya itu lebih mau ke industrial memang. Industrial dengan kita, karena kita suka nonton berdua, kita maunya tuh ada movie night lah. Kalau orang biasanya kayak tancap mungkin ya. Kita mau ngedepankan sih itu. Kita mau ngegandeng juga sama anak-anak universitas dengan UMKM juga, intinya sih seperti itu. Konsep kita itu awalnya maunya kita memang open outdoor. Cuma kalau kita full outdoor, kalau ada hujan segala macam, kita takutnya ya hilang market lah. Ya kita sedikit kita usung dengan adanya ruangan yang tertutup aja. Ruangan yang tertutup. Jadi konsep lu nih sebenarnya industrial ya? Ini industrial, betul. Industrial, tapi kalau gua ini namanya kan kebun belakang ya? Betul. Nah, lu kalau kebunnya bisa dibilang Dapat konsep dari mana? Ah, Kita dapat konsep kebun belakang itu ya karena kita dikelilingin oleh banyak pohon yang nggak mau kita tebang. Kita banyak adanya sampah-sampah pohon, habis itu banyak pohon, itulah yang kita bilang kebun. Sebenarnya kita maunya tuh benar-benar full ada pohon-pohon ya. Kita mau ada pohon mangga, ada segala macam gitu. Cuma belum realisasi untuk kesananya. Oke, jadi industrial, tetap lu tidak mau menghilangkan nuansa kebunnya. Betul. Jadi namanya kebun belakang ya? Betul. Kenapa dibilang kebun belakang? Emang ini belakang? Karena Posisinya. posisi kebunnya nih ada di belakang. Depan kan ini untuk jalan raya dan apa ya, kayak VIP-nya lah. Oke. Jadi kawan jalan menarik kalau kita ke daerah Jakarta Barat, ini ada tempat namanya kebun belakang. Suasananya industrial tapi tetap ada kebunnya. Jadi buat kawan-kawan yang ke daerah sini itu bisa mampir kemari. Oke, Bang. Tadi kan lu udah menceritakan tentang konsep lu ini, terus filosofi kebun belakang. Lu bisa bagikan nggak tips buat anak muda nih yang di rumah? Apa yang harus mereka milikin ketika mereka mau membuka suatu usaha nih, khususnya kopi gitu ya? Yang penting berani coba. Intinya niat. Setelah niat, lu nekat berani coba aja udah. Urusan lu dapat market, lu untung, lu rugi ya urusan belakang. Namanya bisnis pasti ada seperti itu kan. Yang penting kita berani mencoba aja dulu. Itu sih kalau dari gue. Jadi ini ide lu sendiri atau lu berdua nih? Enggak sih, sebenarnya kita ada partner yang kita tuh ada partner itu Bang Angki. Jadi dia tuh emang udah punya kafe sebenarnya. Dia udah punya kafe, terus basicku berdua ini kan bukan F&B-an. Kita tuh ngurus hotel di Bali. Karena di Bali kita nganggur 1 tahun. Terus kita mikir, kita bertahan di sini bisa. Tapi lama-lama otak ini bobel. Karena nggak dipakai kan, kita cuma di rumah. Terus nonton YouTube, nonton ini, nonton itu kan lama-lama nggak berproduktif gitu kan. Kita baliklah ke Jakarta, sharing nih sama teman-teman di sini. Bisnis apa yang enak nih selama pandemi gini. Bisnis yang memang kalaupun pandemi meningkat, kita tuh nggak worry banget gitu. Worry oke, tapi nggak worry banget. Akhirnya kita kepikiran sepandemi tetap ada, tapi orang tetap butuh makan, minum, jajan. Wajar gitu kan.
Akhirnya Bang Angki nginfoin, kenapa sih lu nggak buka kafe aja? Dia bilang, lo punya tanah kosong. Jadi dulunya ini tuh tanah bener-bener kosong. Biasanya cuma disewa sama orang buat naruh kambing kurban. Gitu. Terus dia bilang, ini tuh potensi gede karena kita nggak ngerti kan. Kita mikir, ngapain ya? Ini tanah mau diapain gitu kan? Terus pandemi, wah gila sih kalau pandemi ini kita buka kafe kan pikirannya gitu kan. Kalau buka kafe apa iya ada untungnya gitu. Iya. Diyakinin tuh sama Bang Angki. Pokoknya nanti lu punya konsep ini, pandemi ini lu harus punya konsep itu yang terbuka, outdoor dulu aja, dia bilang. Akhirnya kita matengin nih sama-sama. Iya sih Bang, bagus nih ya kalau dibikin gini. Akhirnya terbentuklah inspirasi itu. Jadinya adalah kebun belakang. Makanya. Nah, lo kan berdua nih pecinta kopi nih. Tempat-tempat mana aja yang udah pernah lo kunjungin? Yang ada unsur kopinya? Yang ada unsur kopi banyak sih ya. Setiap kita jalan Pengalaman lo ya? Pengalaman. Kita jalan itu ke Jogja, ke daerah-daerah lah ya, yang kayak ke Pontianak, Samarinda, Jogja, Bali, Blitar, terus Malang, Makassar, Surabaya. Itu kita seneng banget itu nyari kopi. Karena kan aku tuh nggak terlalu pilih-pilih soal kopi. Yang penting di mulut tuh cocok gitu kan. Karena ya itu balik, aku bukan pecinta, aku bukan pecinta tapi aku penikmat gitu kan. Jadi kopi susu sih yang lebih sering kita cari-cari yang, dan rata-rata itu kalau kita datang nih bukannya gimana ya, maksudnya dari sisi pribadi, kadang kalau kita datang nih mau makan di satu tempat, makanannya enak banget, tapi kalau sekalian mau ngopi, kopinya kurang di lidah kita. Terus pengen banget ngopi deh, terus lapar, makanannya kurang di lidah kita. Jadi makanya kita coba apa ya? Ngeramu. Kita Apa? Jadinya Kita ngeramu lah. Iya, Kita ngesesuaiin dengan lidah kita, dengan lidah customer. Kita sering juga dapat inputan, dapat kritik dengan dari kafe kita juga, coffee shop kita juga. Mungkin dari situ juga kita bisa ngebangun lah untuk market di sini. Ya, supaya jadi kalau kita mau ngopi, mau makan, udah di satu tempat cukup gitu ya. Iya. Jadi Gitu kalau sih. tadi kayak cerita, berarti lo berdua nih seneng banget traveling ya, seneng banget jalan-jalan ya? Lumayan. Ada nggak memang lo khusus pergi jalan-jalan memang mencari kopi? Kita pernah ke Jogja. Jogja ya benar. Kita pernah ke Jogja. Saking penasarannya sama kopi yang apa, yang ada arengnya itu ya. Kopi Arab, kopi jos ya. Kopi jos. Saya iseng itu lagi gabut dulu, untuk gabut tuh lagi bosen lah dengan hidup pikuk di Jakarta gitu kan. Saya berangkat berdua itu jam 3 pagi. Berangkat dari? Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Iya. Jakarta, Saya naik berangkat jam mobil. 3 pagi sampai di Jogja itu mungkin 7-8 jam ya kurang lebih. Sampai di sana cuma makan gudeg di Prawiro Taman. Habis itu nunggu sore, nunggu malam kita main di alun-alun segala macam. Malamnya kita makan oseng-oseng mercon. Habis itu kita naik ke Kaliurang, kita minum kopi jos. Itu tujuan utamanya. Sampai minum kopi jos, kita balik lagi ke Jakarta. Jadi lo tektok gitu ya? Kita tektok, kita lebih suka memang di perjalanan. Di perjalanannya. Kita- Karena setiap berhenti, kita tuh nyobain pasti nggak pernah restoran atau kafe-kafe terkenal. Pasti kita tuh ke warung kopi pinggir jalan yang biasanya tuh kalau misalkan kopi bubuk khasnya daerah sana. Biasanya tuh cuma 3.000-4.000 ya yang segelas. Itu yang kita cobain. Oke, Jadi oke. rasanya tuh memang unik ya, beda-beda setiap kota. Terus punya biji kopi bubuknya sendiri tuh. Terus diseduh secara rumahan gitu, itu enak banget sih. Oke, jadi pengalaman lo paling berkesan tuh ke Jogja, Ke lo Jogja. nyobain kopi jos ya? Sama Iya. satu lagi kita pernah ke Kaliurang, ke Sangkulirang. Sangkulirang itu kurang lebih dari Samarinda sekitar 12 Iya, jam. itu Kalimantan apa? Kalimantan Timur. Timur ya? Dari Samarinda tuh Ya. 12 jam. Itu dia ada tempat kopi, warung kopi itu di tengah hutan kelapa sawit lah. Kayak perkebunan kelapa sawit itu. Kita 12 jam juga, 12 jam kita cobain ke sana, katanya reviewnya soalnya enak. Kita cobain ke sana, menurut saya beneran enak karena
penyajiannya dia masih manual, tapi dia mengerti metode yang sudah terkini. Kayak penyajiannya dia tuh kayak Javanese, kayak Japanese. Dia disedot pakai air dingin dengan batu es. Oh. Itu di dalam tengah hutan. Itu yang saya Perkebunan salut. sawit. Sangkulirang. Sangkulirang. Oke, gue belum pernah sih ke sana. Oke, kayak ceritain soal tempat ini, bagaimana lo men-treatment orang-orang pengunjung yang datang kemari nih. Kalau nge-treatment khusus sih nggak ada ya, cuman karena balik lagi aku sama suami ini demen banget tuh ngobrol. Pokoknya mulut ini kalau dia mungkin sariawan. Jadi kalau misalkan ada customer atau teman-teman lah yang datang gitu kan, kita tuh seneng ngajak ngobrol. Jadi kita tuh sampai sekarang alhamdulillahnya nggak pernah kehabisan event. Dalam artian gini, bookingan ya, dalam bookingan apapun itu pasti kita terima. Karena entah private, entah public, kita terima. Karena apa? Teman-teman yang customer yang ada di sini tuh kita bikin dulu mereka nyaman. Kita ajak ngobrol, terus mereka maunya seperti apa. Kadang by request juga, dia pengen, Kak, gue pengen dong kopi kayak gini. Oh, langsung aja ke bar, ngapain lagi sama kakak, langsung aku bilang. Jadi aku nggak pernah ngebatasin, sorry ya, ini khusus bar, ini kita nggak pernah kayak gitu. Kak, temen gua, jadi dari customer itu sendiri, nanti dia datang lagi nih, Kak, gue punya teman mau bikin acara, boleh nggak dia ngobrol sama lu, Kak? Ayo. Nah, awal-awal mula-mulanya tuh dari situ. Jadi kayak anak-anak mahasiswa nih mau ngumpul bikin acara apa-apa, tinggal datang ke sini, terus dia minjem fasilitas untuk akustikan segala macam. Yang penting aku bilang itu sama customer yang udah sering ya ngobrol sama aku tuh, aku bilang gini, kalian punya kreasi apapun, punya ide apapun, pengen dibikin di acaranya di sini, kakak fasilitasin. Aku selalu ngomong diriku kakak ke mereka. Kakak fasilitasin, selagi satu nggak ngerusak kafe, kedua nggak bikin kegaduhan, monggo apapun kreasi kalian. Dan alhamdulillah sampai detik ini itu customer kita tuh bertambah tanpa kita promosiin. Jadi kita nggak pernah yang namanya muncul tuh di media sosial dan lain-lain. Jadi tuh bisa jadi tips juga tuh buat yang pengen buka atau yang sudah buka. Jadi memang seharusnya ada ini ya, komunikasi yang baik ya dengan pengunjung yang datang gitu ya. Selain itu ada apa lagi kalau seandainya menu-menu makanan di sini? Kalau menu itu dari sini, menu asli dari sini atau bagaimana? Menu asli dari sini ada, tapi kita lebih banyak itu kita terima UMKM atau home industry, home produksi. Dia mau taruh di sini, itu yang lebih kita hargain. Dan misalkan gini, kita jualan ini piscok gitu kan, terus ada UMKM yang nawarin kita piscok juga, punya kita take out, punya orang kita masukin. Oh gitu? Iya, karena apa gini, pertama menguntungkan kafe dalam artian kita tidak butuh bahan baku gitu kan, kita tinggal selling, goreng jual. Kedua, ngebantu juga UMKM gitu. Jadi meskipun untuk rasa harus sesuai dengan kita juga. Jadi berarti lo screening dulu dong. Iya, benar. Ketika mungkin piscoknya dia lebih enak, lo take out nih menu lo. Yes. Lo atau jual, sebanding punya kita take out. Wais. Jadi kawan jalan yang pengen bukan pengen ya, yang punya kreatif lo buat sesuatu apa yang bisa dijual, lo boleh cobain kemari, ajukan, siapa tahu cocok, nanti bisa dipasarin di sini. Dan lo itu di sini konsepnya gimana syaratnya? Syaratnya yang penting kita mungkin pasti test food, ya kan. Kedua, kita itu jangan sampai frozenan lama yang diantar ke kita, harus fresh. Terus ketiga, rasanya itu memang bisa bersaing. Oke. Satu lagi sih, untuk kita ke UMKM kita harus ngebeli putus. Oh, jadi lu beli putus ya? Iya, kita rugi, kita untung, itu kita yang ngambil risknya, kita yang ngambil resikonya. Kenapa saya ngambil UMKM kita harus ngebeli putus? Untuk kita mungkin kita sudah punya market. Untuk UMKM dia masih berkembang untuk mencari marketnya dia sendiri. Itu yang saya coba untuk meminimalisir kerugiannya mereka sih. Oke. Ini menarik ya. Jadi ownernya di sini, pemilik di sini itu sangat bijaksana. Jadi mereka ada yang menawarkan
tidak sistem konsinyasi ya. Kalau Nggak. konsinyasi itu kan dibalikin Betul, ketika itu tidak betul. laku ya Iya, gitu. benar. Lu beli putus Kita semua beli laku, putus. mau nggak laku lu yang Iya. Benar. terima resikonya Benar. ya. Karena Kita yang ambil udah take test risk ya. food. Oke. Kita udah tahu rasanya. Ya. Dan semoga rasa kita itu ya sesuai dengan customer kita ya yang gitu sih. Oke. Oke, Bang Budi dan Kak Aya. Ini kan channel ini kan channel pejalan bijak gitu ya. Jadi kita ngomongin soal berwisata kadang tuh nggak perlu jauh-jauh gitu. Jangan-jangan di belakang rumah lu sendiri lu juga bisa berwisata nih. Oh betul. Kalau misalkan kan wisata tuh macam-macam gitu ya. Kita bisa wisata kuliner, wisata alam gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau berwisata ke kebun belakang nih gitu. Aksesnya kemari gimana? Kita sebenarnya itu jalan utama buat ke Ciledug dari Jakarta. Akses ke Ciledug atau ke Tangerang tuh cuma ada 3, lewat Karangtengah, lewat Jalan Raya Joglo, sama lewat Universitas Budi Luhur. Saya lupa itu namanya apa. Kita salah satu akses utama untuk dari Jakarta Barat untuk ke Tangerang atau ke Ciledug sih. Jadi kalau kalian mau ke sini mungkin bisa akses lewat Jalan Raya Joglo. Kalau dari luar kota bisa lewat Tol Jor, keluarnya di Joglo. Oke. Tuh. Satu lagi mungkin kita saya lupa info, kita di sini juga pet friendly ya. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ngebawa hewan, kucing, anjing atau segala macam, kita welcome kok. Oke. Jadi di sini itu kalau yang mau bawa hewan seperti itu tuh ada hari-hari khusus atau Oh kapan enggak, aja? kita welcome, kapan aja. Apapun. Kita ya. Maksudnya kan kalau ada yang pecinta anjing dia datang kemari bawa anjing, ada pecinta kucing dibawa kucing kan nanti bisa berantem tuh kan? Iya. Nah, itu kita kalau itu kan tergantung di pemiliknya ya untuk handlingnya ya seperti Oke, apa oke. gitu. Cuma untuk kita kasih ruang untuk ngebawa peliharaan atau segala macam atau komunitas yang ingin ngebawa peliharaan ke sini itu silakan. Kita juga sedang mengundang reptil sih. Reptil Komunitas Tangerang reptil ya? Selatan. Iya. Oke. Komunitas reptil Tangerang Selatan untuk kita undang pameran di sini. Mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan. Menutup pembicaraan kita, ada pesan-pesan nggak dari Bang Budi dan Kak Aya nih buat kawan jalan? Mungkin dari pengalamannya, Mungkin yang berkesan. kalau dari saya sendiri sih jangan pernah merasa terpuruk, jangan pernah merasa sendiri karena banyak sekeliling kalian yang kalian nggak tahu itu siapa atau dari mana atau bagaimana, pasti akan ada yang mensupport kalian. Kalian harus punya prinsip akan lebih baik ke depannya. Itu aja sih kalau dari saya. Kak Aya? Pesannya apa ya? Kayak mungkin kalau benar sih kalau merasa terpuruk apa lebih baik kita keluar, kita nongkrong, cari udara segar. Karena siapa tahu punya teman baru dan nggak semua masalah itu merasa dia yang paling parah masalahnya, padahal orang lain banyak yang jauh lebih parah gitu kan. Jadi ya udah lebih baik nikmatin aja, kita nongkrong, kita ngobrol, cari kawan baru. Lebih asik kayaknya jalanin hidup kayak gitu ya. Baik kawan jalan, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak. Mungkin beberapa tadi yang disampaikan oleh Bang Budi dan Kak Aya bisa menjadi inspirasi buat kita. Nantikan catatan pejalan bijak berikutnya ke tempat-tempat kopi yang bisa jadi inspirasi kawan jalan di rumah. Salam jalan kawan jalan. Salam.